Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Abna'i at-talabah hafizakumullah. Kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat karunia yang agung, yang diberikan taufik kesempatan untuk dapat kembali duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga, duduk di majelis ilmu. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Diberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Dan semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita. Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Pada kesempatan ini kita akan membahas hukum imamah. Apa yang dimaksud dengan imamah? Menjadi imam dalam salat. Hukum-hukum yang berkenaan dengan apa? Menjadi imam salat. Pembahasan yang pertama adalah siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Anak-anak tahu siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Yang pertama? Siapa yang utama? Ya ummul qawma aqruhum li kitabillah. Yang paling berhak untuk menjadi imam adalah siapa? Ya, yang berhak untuk mengimami suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaan Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'a'lamuhum bis sunnah. Kalau sama bacaannya, kalau sama-sama, kalau ada yang sama bagus bacaan Al-Qur'annya, maka kemudian yang dilihat berikutnya apa? Siapa di antara mereka yang lebih berilmu terhadap sunnah? Siapa yang lebih mengetahui sunnah? Kemudian fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah. Kalau seandainya di antara mereka itu sama-sama bagus bacaannya, kemudian sama-sama mengetahui tentang sunnah. Kemudian siapa yang lebih berhak di antara mereka? Siapa di antara mereka yang lebih dahulu hijrah? Siapa yang lebih dahulu apa? Hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an. Kalau seandainya mereka sama-sama hijrahnya, maka kemudian apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Fa aqdamuhum silman. Siapa di antara mereka yang lebih dahulu masuk Islam? Jadi orang yang paling patut, orang yang paling berhak untuk menjadi imam, yang pertama apa tadi? Orang yang paling bagus bacaan
Al-Quran. Ya, dia menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Nah sekarang ada pertanyaan. Ada seseorang yang bagus bacaannya, tapi dia kurang paham dengan fikih solat. Yang kedua, paham dia, mengerti dengan baik fikih solat, tapi kurang bagus bacaannya. Mana yang lebih berhak untuk menjadi imam? Hah? Yang kedua itu yang mana tadi? Yang lebih paham tentang fikih salat. Kenapa coba? Kenapa dia yang didahulukan? Karena ini yang lebih dibutuhkan, ini yang lebih utama, ini terkait dengan salat. Namun kalau kedua-duanya paham tentang fikih salat, maka yang lebih utama adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Paham tum? Nah, yang pertama adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua, kalau seandainya sama-sama baik bacaan Al-Qur'annya, berarti yang kedua apa? Yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah yang lebih faqih, yang lebih mengerti tentang sunnah, yang lebih mengerti tentang sunnah. Kemudian yang ketiga, kalau sama-sama baik bacaan Qur'annya, sama-sama mengerti tentang sunnah, lalu siapa yang lebih berhak untuk dimajukan menjadi imam? Lihat yang berikutnya apa? Yang paling dahulu hijrah dari negeri kekafiran kepada negeri Islam. Kalau kita alhamdulillah kita sudah berada di negeri Islam, ya, tidak perlu lagi kita hijrah. Ya, negeri kita pemimpinnya muslim. Ya. Dan kita bebas untuk menjalankan syariat Islam. Ya. Syiar-syiar Islam pun juga bisa dijalankan dengan baik, ya. Bisa dikumandangkan adzan, kita bisa sholat berjamaah, ya. Dan negeri kita juga mayoritas penduduknya apa? Muslim. Yang keempat, apa yang keempat? Kalau semuanya sama dari urutan-urutan yang tadi, yang paling berhak untuk menjadi imam siapa? Yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, dalam hadis ini disebutkan empat tingkatan tadi. Namun dalam riwayat yang lain disebutkan adalah sinnan. Ya, ini apa? Usia, umur. Artinya yang lebih tua. Kalau urutan-urutan yang tadi semuanya sama, maka kemudian yang dilihat adalah siapa yang lebih tua. Nah, karena disebutkan juga dalam riwayat yang lain, wal ya'ummakum akbarukum. Hendaklah yang menjadi imam bagi kalian adalah yang lebih tua, yang lebih besar, yang lebih tua. Ya, bukan berarti yang lebih tua itu yang dahulukan, ya. Yang dilihat apa? Yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, yang paling mengerti tentang sunnah, ya. Nah, baru kemudian setelah itu mana yang lebih tua. Namun kalau semuanya sama bagaimana? Usianya juga sama, baik bacaannya gitu kan, sama-sama ilmunya tentang sunnah, usianya sama. Kalau begitu siapa yang didahulukan menjadi imam? Hah? Bagaimana cara menentukan siapa yang menjadi imam? Berikutnya adalah diundi siapa di antara mereka yang berhak untuk menjadi imam. Berarti dengan undian. Diperbolehkan? Ini diperbolehkan. Ya, jadi yang menang dalam undian dialah yang berhak untuk menjadi
imam karena kedua-duanya sama-sama berhak untuk menjadi imam. Berikutnya yang diperhatikan adalah tuan rumah itu lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. Tuan rumah lebih berhak untuk menjadi imam daripada tamunya. Meskipun tamunya lebih baik bacaan Al-Qur'annya, lebih faqih daripada tuan rumahnya. Tetapi yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah siapa? Tuan rumah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain pada keluarganya dan pada daerah kekuasaannya. Di sini ada dua. Yang pertama adalah kalau kita menjadi tamu, kita tidak berhak untuk menjadi imam di tempat yang kita datangi. Kecuali kalau tuan rumahnya mempersilahkan kita untuk menjadi apa? Imam. Nah kemudian kalau kita penguasa, ya, kalau kita penguasa itu, pemimpin itu lebih berhak untuk menjadi imam di tempat wilayah kekuasaan kita. Namun kalau kita pergi ke tempat negeri yang lain, apakah kita berhak untuk menjadi imam di sana? Tidak. Penguasa di sanalah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Paham Tom? Nah. Jadi anak-anak nanti kalau datang ke suatu negeri, kemudian jangan mentang-mentang sudah hafiz Al-Quran gitu kan, saya berhak untuk menjadi imam, saya yang jadi imam. Tidak. Ya. Kalau di sana memang ada, apalagi ada imam tetapnya ya, ada imam. Apalagi kalau di sana ada imam tetapnya, maka jangan majukan diri kita untuk menjadi imam, kecuali kalau memang kita dipersilahkan untuk menjadi imam, maka berarti kita boleh menjadi imam karena sudah dipersilahkan oleh tuan rumah atau yang biasa menjadi imam di tempat tersebut. Anak-anak paham? Baik. Jadi kemudian berdasarkan hadis yang telah disebutkan bahwa penguasa lebih berhak menjadi imam daripada selainnya. Kemudian juga imam masjid yang imam tetap lebih berhak untuk menjadi imam. Imam tetap lebih berhak untuk menjadi imam, kecuali datang penguasa, maka penguasa yang lebih berhak untuk menjadi imam. Jadi kalau terkumpul semua tadi yang hak-hak siapa yang berhak untuk menjadi imam, dan hadir di tengah-tengah jamaah tersebut imam, pemimpin, maka imamlah yang dikedepankan untuk menjadi imam. Makanya kalau menjadi pemimpin, sepatutnya dia bisa baca Al-Quran dengan baik. Sepatutnya punya hafalan Al-Quran. Sepatutnya paham tentang fikih salat, itu minimalnya. Ya, paham? Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tadi siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam? Nah, pembahasan berikutnya adalah siapa yang tidak boleh menjadi imam? Orang yang haram menjadi imam. Nah, ada orang yang haram menjadi imam. Hah? Dia tidak boleh menjadi imam. Yang pertama adalah tidak boleh wanita mengimami laki-laki. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, la yufliha qaumun wallau amruhum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Ya. Karena memang hukum asalnya wanita itu ketika sholat berjamaah di mana tempatnya? Di belakang. Ya, mereka itu dimundurkan di belakang saf. Nah, maka wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Yang kedua, yang tidak boleh menjadi imam adalah
Bahkan tidak sah keimamannya adalah orang yang berhadas. Orang yang berhadas dan orang yang terkena najis. Sementara dia tahu dirinya berhadas dan terkena najis. Dia tidak berhak untuk menjadi imam. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Dia berhadas. Dan dia terkena najis. Seandainya makmumnya tidak tahu kalau imamnya ternyata berhadas atau terkena najis, bagaimana? Status salatnya makmum sah atau tidak? Sah. Karena makmum tidak tahu kalau imamnya berhadas. Berikutnya, yang tidak boleh menjadi imam adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Orang yang maksudnya di sini adalah orang yang tidak bisa, yang dimaksud Al-Quran di sini adalah tidak bisa membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun salat terkait dengan sah atau tidaknya salat seseorang. Orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Maksudnya tidak bisa membaca dengan benar, ya. Tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Kalau dikasihkan mushaf, dia tidak bisa membacanya. Lah, kok dia bisa hafal? Hafalannya karena memang selama ini biasa apa? Biasa mendengar Al-Fatihah sejak kecil. Tapi kalau disuruh baca Al-Quran, suruh baca Al-Fatihah, lihat mushaf, dia tidak bisa membacanya. Dan hafalannya pun ini juga banyak salahnya, ya. Banyak salah pada hafalan surat Al-Fatihah. Ya. Ya. Yang tidak perlu diidghamkan, dia idghamkan, ya. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Atau ada juga yang sampai mengubah makna. An'amta jadi an'amtu, beda. An'amta berarti anta, an'amtu berarti ana. Berbeda antara ana beda? Beda, itu sudah merubah makna. Maka ini bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, ya, banyak salahnya, maka dia tidak boleh menjadi apa? Tidak boleh menjadi imam. Dikecualikan kalau makmumnya sama seperti imamnya. Artinya di antara mereka tidak ada yang bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Nah, ini beda hukumnya. Tapi kalau ada yang bisa baca Al-Fatihah dengan benar, dialah yang menjadi imam. Kemudian seorang yang fasik, ya, seorang yang fasik yang ahli bid'ah, tidak boleh dia menjadi imam. Apalagi bid'ahnya adalah bid'ah mukaffirah, bid'ah yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, bid'ah yang bisa menjadikan seseorang kafir. Ini umumnya adalah terkait dengan i'tiqad, bid'ah yang terkait dengan keyakinan. Ya. Ya. Ini tidak boleh menjadi imam, ya. Seperti bid'ahnya Jahmiyah, ya. Jahmiyah itu adalah aliran yang mengingkari semua sifat Allah. Seperti juga Syiah Imamiyah yang mereka meyakini ada 12 imam yang maksum, yang mereka mengetahui tentang Lauhul Mahfuz, yang mereka bisa mati kapan saja kalau mereka inginkan. Syiah Imamiyah ini juga yang mengkafirkan para sahabat. Kita tidak boleh bermakmum kepada mereka. Termasuk juga Qadariyah yang mereka mengingkari apa? Takdir. Apa hukumnya mengingkari takdir? Berarti mengingkari rukun iman. Ini adalah kekufuran. Kita tidak boleh bermakmum kepada orang yang mengingkari apa? Takdir. Ya. Taib. Kemudian berikutnya adalah
Kalau imamnya tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa berdiri, ya, tidak bisa duduk, sedangkan makmumnya bisa semuanya. Nah, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa sujud, tidak bisa ruku. Apa bisanya? Hah? Bisanya berbaring. Boleh tidak kita bermakmum kepada orang yang seperti itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui gerakannya. Kita tidak mengetahui gerakannya. Ini ruku atau sujud? Tidak bisa dibedakan. Tapi kalau ada yang imamnya tidak bisa berdiri karena sakit, kemudian sholatnya duduk, boleh atau tidak? Bolehkah tidak kita bermakmum dengan imam yang tidak bisa berdiri, bisanya sholat duduk? Boleh atau tidak? Boleh. Yang duduk berarti bisa masih dibedakan. Kalau dia ruku berarti lebih rendah. Kalau sujudnya berarti lebih rendah dari rukuknya. Kemudian yang berikutnya adalah yang makruh menjadi imam. Kalau yang tadi yang haram menjadi imam, sekarang yang makruh, dibenci untuk menjadi imam. Yang pertama adalah orang yang banyak melakukan kesalahan lahan, kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Ya. Ini selain Al-Fatihah. Ini selain Al-Fatihah. Surat-surat yang dibacanya selain Al-Fatihah banyak salahnya. Ini makruh dia untuk menjadi imam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, ya ummul qauma aqra'uhum. Hendaklah yang menjadi imam itu adalah yang paling baik bacaannya. Adapun kalau Al-Fatihah sampai mengubah makna bagaimana? Maka sholatnya tidak sah. Kalau Al-Fatihah yang salah bacanya, ya sampai pada tingkatan mengubah makna, maka tidak sah sholatnya. Bukan makruh lagi. Kalau yang makruh tadi adalah selain Al-Fatihah, ya. Yang makruh tadi adalah selain Al-Fatihah. Yang kedua, orang yang mengimami suatu kaum sementara kaum tersebut, yakni jamaahnya, membenci imamnya. Jadi imamnya dibenci oleh jamaahnya, oleh makmumnya. Ya, ini makruh hukumnya, dia menjadi apa? Menjadi imam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 orang yang salat mereka tidak bisa naik ke atas kepala mereka, artinya tidak diterima. Ya. Tidak naik ke atas kepala mereka 1 jengkal pun. Ini artinya tidak terima. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Di antara 3 orang yang salatnya tidak sah, tidak diterima, tidak diangkat ke atas kepala mereka walaupun sejengkal, yaitu diantaranya adalah seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya. Namun dalam hal ini kita harus melihat membencinya karena apa. Kalau membencinya karena imamnya menjalankan sunnah, bagaimana? Ini dianggap atau tidak? Tidak. Oh, karena imamnya menjalankan sunnah apa? Menjaga jenggotnya gitu kan? Ya. Oh, imamnya tidak memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki, ya. Jamaahnya tidak suka gitu. Karena imamnya apa namanya? Habis sholat zikirnya tidak dikeraskan, ya. Kalau itu sebabnya, maka ini tidak dianggap. Namun kalau jamaahnya, ya, membenci imamnya disebabkan karena imamnya suka maksiat, maka ini berarti imamnya makruh hukumnya, dia menjadi apa? Imam. Hendaklah yang lain dimajukan untuk menjadi imam. Ya, kemudian termasuk yang makruh untuk menjadi imam adalah orang yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf. Tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf. Ya. Artinya tidak bisa mengucapkan secara fasih.
Atau ada juga yang gagap. Yang gagap. Dia baca itu berulang-ulang ya. Seperti mengucapkan huruf fa. Mengucapkan fa, dia baca fa. Dia mengucapkan ta, dia baca ta. Ya. Sah atau tidak? Hah? Bagaimana ini? Ini berarti sudah menambah huruf. Ya. Menambah huruf ini. Ya makruh dia menjadi imam. Jadi ada huruf yang tidak jelas ataupun dia gagap sehingga mengakibatkan ada huruf yang bertambah. Tidak boleh kita menambah satu huruf pun dari Al-Quran. Tidak boleh kita menambahnya. Tapi berikutnya adalah yang menjadi pembahasan kita adalah posisi imam dari makmum. Posisi imam dari makmum. Yang sunnah adalah imam itu di depan makmum. Kalau makmumnya berapa orang? 2 orang ke atas. Ya, artinya kalau yang jamaah itu adalah berapa orang? Jumlah makmumnya adalah 2 orang ke atas. Itu di belakang imam ya. Taib. Berdasarkan riwayat Muslim dan Abu Dawud bahwasanya anna Jabiran wa Jabbaran waqafa, bahwa Jabir dan Jabbar, ada Jabir dan Jabbar berdiri. Salah satunya di sebelah kanan Nabi dan yang satunya lagi di sebelah kiri beliau. Maka kemudian Rasulullah SAW ya memegang tangan keduanya, memegang tangan Jabir dan Jabbar, ya memberdirikan keduanya di belakang beliau. Jadi yang 2 atau lebih, ya itu sudah mana di belakang imam. Ya. Kemudian juga berdasarkan ucapan Anas radhiyallahu an, ketika Nabi SAW salat di rumahnya, di rumah Anas. Thumma ya ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqumu khalfahu fayusalli bina. Kemudian Rasulullah SAW menjadi imam dan kami berdiri di belakang beliau dan beliau mengimami kami. Di sini Anas menyebutkan kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau makmumnya 1 orang laki-laki bagaimana? Berada di mana? Di samping kanan imam. Ya, berdiri di kanan imam. Agak mundur atau sejajar? Sejajar dengan imam. Sejajar dengan imam. Ya, karena Nabi SAW ketika ketika Ibnu Abbas dan juga ketika Jabir ya berada di kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memindahkan Ibnu Abbas dan Jabir ke arah mana? Ya, di sisi kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makmum ya yang sendiri, 1 orang makmum, dia salat di bagian mana dari imam? Bagian kanan, sejajar dengan imam. Baik. Namun kalau laki-laki makmumnya 2. Makmumnya 2. Imamnya berada di tengah-tengah di antara 2 makmum. Sah tidak salatnya? Sah tidak salatnya? Sebelah kanannya makmum, sebelah kirinya makmum. Imamnya di tengah. Jadi kedua makmumnya tidak di belakang tapi di tengah. Ya, maksudnya di samping kanan kirinya sejajar. Sah atau tidak? Jawabannya adalah sah. Karena Ibnu Mas'ud pernah salat di antara Alqamah dan Al-Aswad. Karena Ibnu Mas'ud pernah salat
di antara Alqamah dan Al-Aswad. Jadi Alqamah dan Al-Aswad berada di sisi kanan dan sisi kiri Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Hanya saja hal ini terbatas kalau kondisinya darurat. Umpama kita sholat di suatu ruangan, ya, kita ingin berjamaah di situ. Kita bertiga, tentu yang satu jadi imam. Ini tempatnya mungkin di situ musolanya terlalu kecil gitu ya. Musolanya terlalu kecil, disediakan tempat untuk sholat terlalu kecil. Bisa jadi dibagi dua, yang depan untuk laki-laki, yang di belakang untuk perempuan. Tapi tempatnya sangat kecil. Jadi tidak cukup ini untuk yang makmum, dua makmum ini di belakang imam. Bagaimana? Kalau seperti itu kondisinya, boleh makmum berada di sisi kanan imam, boleh berada juga di sisi kiri imam. Hukum salatnya adalah apa? Sah. Bisa dipahami? Ya, ini terbatas, ya. Ini terbatas dalam keadaan darurat. Dan tentu yang lebih utama adalah makmum. Dua makmum berdiri di belakang imam. Sekarang bagaimana dengan wanita? Kalau wanita berdiri di belakang saf laki-laki. Berdasarkan hadis Anas, safaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu mi wara'ina. Aku, kata Anas, dan anak yatim, yakni Dumairah, ya, bersaf di belakang Nabi. Sementara al-ajuz, wanita tua, yakni Mulaikah, neneknya Anas, di belakang kami. Jadi gambarannya adalah imam di depan, kemudian yang laki-laki, saf laki-laki, baru kemudian saf perempuan. Jadi saf wanita itu adalah di belakang safnya laki-laki. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan imam, ya, pembahasan kita terkait dengan imam. Apa yang ditanggung imam dari makmum? Jawabannya adalah imam menanggung dari makmum kewajiban membaca surat dalam sholat jahriyah. Menanggung bacaan Al-Quran apa? Dalam sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu yang mana? Sholat yang dijaharkan bacaan Al-Qurannya, yaitu sholat apa? Subuh, maghrib, dan isya. Sabda Rasulullah SAW, ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang marfu', wa idza qara'a fa'ansitu. Bila imam membaca Al-Quran, maka diamlah. Diamnya tujuannya untuk apa? Untuk menyimak bacaan imam. Berarti yang cukup membaca Al-Quran siapa? Imam. Adapun makmum cukup menyimak. Berdasarkan hadis yang lain, man kana lahu imamun, ya, fa qira'atuhu lahu qira'ah. Man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Jadi makmum cukup menyimak bacaan imam. Adapun salat sirriyah berarti salat apa? Salat zuhur, ya, salat asar, ya. Maka imam tidak menanggung bacaan Al-Fatihah dari makmum, ya. Maka makmum harus membaca Al-Fatihah. Ya, termasuk juga salat maghrib dan isya di rakaat ketiga dan di rakaat yang keempat. Ya, karena tidak dijaharkan, maka makmum membaca Al-Fatihah di rakaat yang ketiga ataupun di rakaat yang
4. Pembahasan berikutnya, bolehkah makmum mendahului imam? Tidak boleh. Tidak boleh makmum mendahului imam. Maka kalau didapati yang terjadi, makmum lebih dahulu bertakbiratul ihram sebelum imam, sah tidak salatnya? Tidak sah salatnya. Nah. Dan makmum memulai perbuatannya ya sesudah imamnya. Memulai perbuatan sesudah imam. Berdasarkan hadis, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, jika imam bertakbir maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u, jika imam ruku maka ruku'lah. Ya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, jika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjadu, jika imam sujud maka sujudnya. Fa itu berarti itu menunjukkan setelah dan langsung. Setelah dan langsung. Jika imam ruku, setelah imam ruku, posisi ruku, langsung ruku. Paham? Berbeda dengan summa. Kalau summa itu ada jeda yang lama. Ya. Kalau menggunakan fa berarti setelah dan langsung. Kalau imam ruku, maka rukulah. Artinya imam ruku. Bukan sedang pindah ke sedang bergerak untuk ruku. Tapi imam ruku, maka kemudian kita ruku. Ya, demikian juga imam ketika sujud, maka kita langsung turun sujud. Jadi kita melakukannya setelah gerakan imam langsung. Fahim tum? Taib. Jadi makmum tidak boleh mendahului imam. Bagaimana kalau makmum berbarengan dengan imam? Makmum berbarengan dengan imam, apa hukumnya? Ya, makmum bertakbir dan salam berbarengan dengan imam, bersamaan dengan imam. Hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Kenapa? Menyelisihi sunnah. Adapun kalau makmum mendahului imam, maka diharamkan. Makmum mendahului imam diharamkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tasbiqni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyam. Janganlah mendahuluiku dalam ruku, sujud, dan tidak pula mendahuluiku dalam berdiri. Larangannya adalah larangan pengharaman. Dan juga sabda Rasulullah SAW, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam? Apakah dia mengangkat kepalanya sebelum imam, dia lebih dahulu mendahului imam mengangkat kepalanya ketika imamnya sedang ruku, ya, dia lebih dahulu i'tidal, atau ketika sedang sujud dia lebih dahulu mengangkat kepalanya untuk duduk di antara dua sujud atau untuk berdiri. Apakah dia tidak takut mendahului imam karena Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai? Ini ancaman. Ini ancaman, larangan untuk mendahului imam. Pembahasan berikutnya adalah
terkait dengan ya hukum seputar menjadi imam dan jamaah, hendaklah orang-orang yang dewasa dan berakal dianjurkan untuk dekat dengan imam. Jadi yang di belakang imam itu dianjurkan siapa? Orang yang dewasa dan berakal. Orang-orang yang mempunyai keutamaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hendaknya berdiri di belakangku orang-orang yang dewasa dan berakal di antara kalian, kemudian orang-orang yang sudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Apa di antara hikmahnya? Hendaklah yang di belakang imam itu adalah orang yang dewasa dan berakal. Ya. Untuk mengambil tata cara dan bacaan imam. Ini satu. Yang lain apa? Untuk meluruskan bacaan imam jika diperlukan. Ya, bisa jadi imam salah dalam bacaan Al-Qur'annya, bisa jadi imam lupa, maka yang di belakang bisa mengingatkan. Ya. Atau bisa jadi imam batal sholatnya, maka tidak boleh imam untuk melanjutkan sholatnya kan? Ya. Lalu bagaimana ya makmumnya? Bagaimana jamaahnya? Maka imam kemudian menunjuk salah seorang yang di belakangnya untuk maju menjadi apa? Imam. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab, ya, ketika beliau terluka parah ya, ditikam, itu sedang menjadi imam, tidak bisa melanjutkan untuk menjadi imam, maka kemudian yang menggantikan beliau siapa? Abdurrahman bin Auf. Kemudian berikutnya adalah berusaha untuk mendapatkan saf pertama. Ya, makmum ya berusaha untuk mendapatkan saf yang pertama. Dan kalau ada saf yang kosong di depan, harusnya kita lebih bersemangat untuk segera mengisinya. Jadi kalau datang ke masjid, berusahalah bagaimana nanti kalau kita sholat kita bisa mendapatkan saf yang pertama. Bukan malah kita kemudian menyuruh orang lain untuk maju ke depan. Paham? Jadi kita harus bersemangat untuk ya mengisi saf yang pertama. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, majulah dan hendaklah kalian mengikutiku, dan hendaknya orang yang sesudah kalian mengikuti kalian, dan suatu kaum terus mengakhirkan diri mereka dengan berdiri di belakang hingga akhirnya Allah pun mengakhirkan mereka. Apa yang dimaksud dengan akhirnya Allah pun mengakhirkan mereka? Ya, suatu kaum terus mengakhirkan diri mereka dengan berdiri di belakang hingga akhirnya Allah pun mengakhirkan mereka. Hadis ini ancaman bagi orang yang mengakhirkan untuk pergi ke masjid, menyengajakan dirinya untuk mengakhirkan dirinya pergi ke masjid. Bahkan dia tidak mau untuk mendapatkan saf yang terdepan. Maka Allah akan mengakhirkan bagi orang tersebut rahmatnya. Allah akan mengakhirkan kemuliaan dan keutamaan. Ya. Allah akan mengakhirkan dia untuk mendapatkan ketinggian kedudukan, ilmu yang bermanfaat, dan kebaikan lainnya. Ya, sebenarnya ini perkataan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, ya, Allah akan mengakhirkannya
maka Allah akan menghukum hatinya. Allah akan menghukum hatinya. Dia akan menjadi orang yang suka mengakhirkan amal-amal kebaikan. Jadi ini ancaman bagi orang yang suka apa? Mengakhirkan pergi ke masjid. Ya. Orang yang memang sengaja tidak mau sholat di depan, ya. Inginnya di belakang. Ya. Maka kalau ini terus menerus dia lakukan, hati-hati, jangan sampai kemudian Allah pun juga akan mengakhirkannya. Allah akan mengakhirkan rahmatnya. Dampaknya terhadap amal-amal yang lainnya, dia juga akan suka mengakhirkan amal-amal kebaikan yang lainnya. Artinya apa? Siapa yang segera bergegas ke masjid, siapa yang suka untuk mendapatkan keutamaan berada di saf yang pertama, maka dia akan dekat dengan rahmat Allah SWT. Di antaranya Allah akan memudahkannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dia akan menjadi orang yang bersegera untuk melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal ya, atau was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia mengetahui pahala di balik azan dan shaf pertama, ya, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya, tidak bisa mendapatkan shaf yang pertama kecuali dengan melakukan undian, niscaya mereka benar-benar melakukan undian. Kemudian berikutnya, terkait dengan kaum wanita, maka mereka dianjurkan berdiri di shaf yang paling akhir. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha." Sebaik-baik shaf kaum laki-laki adalah yang awal, yang di depan, dan seburuk-buruknya adalah yang akhir. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik shaf kaum wanita adalah yang akhir, dan seburuk-buruknya adalah yang awal. Namun kalau seandainya di musalla atau di masjid tersebut shaf wanita itu sudah ada hijabnya, sudah ada hijabnya, maka ini tidak mengapa wanita berada di shaf yang pertama. Tapi kalau kondisinya masjid tidak ada hijab yang menghalangi kaum laki-laki dari pandangan wanita, ya tidak ada pemisah antara laki-laki dan wanita, maka yang utama adalah shaf yang terakhir bagi wanita. Namun kalau seandainya ada hijabnya, maka tidak mengapa, tidak mengapa wanita sholat di balik hijab tersebut, walaupun itu di shaf yang depannya. Sampai di sini paham? Berikutnya adalah meluruskan dan merapatkan shaf, menutup celah kosong pada shaf, menyempurnakan shaf yang awal, baru kemudian shaf-shaf berikutnya. Jadi hendaklah yang diperhatikan ketika salat berjamaah, perhatikan shaf yang pertama. Masih ada celahnya enggak? Berarti dirapatkan. Lihat dulu shaf yang pertama sudah penuh atau belum. Nah, diperhatikan dulu shaf yang pertama. Kalau sudah penuh berarti kita mulai dari tengah untuk shaf yang kedua. Anak-anak sekalian, setelah ini semangat ya. Setelah ini semangat. Jangan suka cari shaf yang terakhir. Kan laki-laki kan? Laki-laki kan? Ya, laki-laki kan? Nah, kalau laki-laki berarti cari shaf yang mana? Rugi kita sudah datang duluan ke masjid, tapi ternyata sholatnya di mana? Ternyata sholatnya di belakang. Ya, kecuali kalau kemudian ada uzur ya harus ke kamar mandi, itu lain halnya ya. Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum
Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskanlah saf kalian karena sesungguhnya lurusnya saf termasuk apa? Kesempurnaan salat. Dan dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Iqamah telah dikumandangkan, maka Rasulullah SAW menghadapkan wajah beliau kepada kami. Seraya Rasulullah SAW bersabda, Aqimu sufufakum wa tarasu. Apa artinya? Luruskanlah saf kalian dan rapatkanlah. Jadi imam katakan apa? Ucapkan apa? Aqimu sufufakum, ya, aqimu sufufakum wa tarasu. Apa artinya tadi? Luruskanlah saf dan rapatkanlah. Kemudian Anas juga berkata, salah seorang dari kami biasa yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Biasa merapatkan pundaknya dengan pundak teman yang di sampingnya, kakinya dengan kaki teman yang di sampingnya. Jadi kalau salat berjamaah, pundak dengan pundak bagaimana? Dirapatkan. Kaki kita dengan kaki yang di sebelah juga dirapatkan. Berikutnya, termasuk yang dianjurkan adalah menyempurnakan saf pertama kemudian saf berikutnya. Ala tasuffuna kama tasufful malaikah, sabda Rasulullah SAW, tidakkah kalian membuat saf seperti para malaikat membuat saf inda rabbiha, membuat saf di sisi Rabbnya? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Bagaimana para malaikat bersaf di sisi Rabb mereka? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fis shaf. Safnya para malaikat itu mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan merapatkan saf. Apa? Menyempurnakan apa? Saf-saf yang pertama dan merapatkan saf. Pembahasan berikutnya adalah salatnya orang yang sendirian di belakang saf bagaimana? Di saf yang di depannya masih ada yang kosong, tapi dia memilih untuk salat sendirian di saf yang belakang. Bagaimana salatnya? Sah atau tidak? Jawabannya salatnya tidak sah. Ya. Kalau dia menyengaja, ya, maka salatnya tidak sah. La salata liman faridin khalfas saf. Rasulullah bersabda, la salata liman faridin khalfas saf. Tidak ada salat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang saf. Bagaimana kalau saf yang pertama atau saf yang di depan itu sudah penuh, kemudian akhirnya dia salat sendirian di belakang, boleh atau tidak? Kalau keadaannya dia memang tidak ada lagi celah untuk bisa dia masuk di saf tersebut, maka berarti di sini ada uzur. Namun kalau dia menyengaja untuk salat di belakang, buat saf sendiri, salat sendirian, padahal masih ada celah di depannya untuk dia bisa salat di saf tersebut, maka hati-hati, dia terancam salatnya tidak sah. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah, ya, berdasarkan riwayat Wabisah, ya, anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusalli khalfas saf wahdah fa amarahu ay yu'ida as-salah. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki salat sendirian di belakang saf, maka beliau memerintahkannya untuk mengulang salatnya. Kalau disuruh untuk mengulang salat artinya apa? Seperti salatnya yang tadi, yang sendirian di belakang saf tadi tidak sah. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan gerakan makmum setelah gerakan imam? Apakah setelah gerakan imam sempurna atau setelah imam bergerak? Ya, kita mengetahuinya dengan bacaan, dengan takbirnya imam. Imam mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti setelah mengucapkan akbarnya, baru kemudian kita bergerak untuk mengikuti
imam. Imam mengucapkan Allahu Akbar, imam ruku. Setelah kita mendengar Akbar, kita langsung apa? Kita ucapkan juga Allahu Akbar untuk ruku. Ya. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, imam bergerak sujud, berarti kita setelah mendengar Akbar, langsung kita ucapkan juga Allahu Akbar untuk apa? Bergerak sujud. Bisa dipahami? Apalagi kalau kita sedang bersama jamaah yang banyak, tentu kita tidak akan bisa melihat bagaimana imam. Jadi bukan imam sedang mengucapkan Allah, kemudian kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Bisa jadi imamnya belum sampai kepalanya di tempat sujud, kita sudah sujud. Apalagi yang biasanya imamnya yang mengucapkan takbirnya panjang, Allahu Akbar. Ini imamnya, yang makmumnya ini merasa ini imamnya kepanjangan baca Allahu Akbarnya gitu kan, atau kelamaan gitu ya. Dia bergerak. Ternyata dia sudah sampai kepalanya duluan di tempat sujud. Imamnya belum selesai akbarnya. Si Allah. Yang ini bergerak, yang belakang sudah bergerak. Allahu Akbar. Nah, sudah sampai baru imamnya akbar. Jadi kita tunggu dulu imamnya selesai mengucapkan apa? Akbar. Berarti sudah pasti imamnya sudah selesai. Ya. Paham? Kemudian berikutnya, bagaimana cara mengganti imam yang batal? Bagaimana cara mengganti imam yang batal? Maka imam, kalau dia merasa dirinya memang batal, yakin dirinya batal, maka dia tunjuk orang yang di belakang. Dia tunjuk orang yang belakang. Pegang tangannya atau dia tunjuk untuk maju ke depan. Ya. Nanti dia langsung yang ditunjuk itu ya langsung maju. Namun kalau imamnya langsung pergi begitu aja tanpa menunjuk bagaimana? Dia kan batal kan? Batal. Imamnya langsung keluar. Yang di belakang imam lihat. Tahu imamnya dah menghilang gitu. Gak ada imam. Imamnya sudah meninggalkan tempat sholatnya. Bagaimana? Maka yang di belakang imam langsung maju ke depan. Mengambil alih. Mengambil alih apa? Nah, mengambil alih sholat berjamaah tersebut. Bisa dipahami? Kalau tidak ada yang maju juga bagaimana? Kalau nggak ada yang maju juga bagaimana? Tidak ada instruksi bubar gitu ya. Kalau ternyata imamnya sudah wudhu gitu kan, balik lagi, ini jamaahnya belum ada yang mengimami, bagaimana? Bisa dia sambung? Boleh dia sambung? Ayo. Boleh tidak? Boleh tidak? Kan sudah batal salatnya kan? Boleh dia sambung tidak? Ayo. Kan sudah batal salatnya kan? Mengulang lagi. Jadi caranya bagaimana ya tadi? Dengan cara menunjuk. Kalau tidak ditunjuk maka yang di belakangnya menjadi imam. Maka yang di belakang imam itu harus mawas diri. Ya, jangan nanti imamnya pergi kemudian dia bingung, ini rakaat keberapa ya? Dia mau maju gitu kan, mau maju. Ini rakaat keberapa ya? Rakaat kedua atau rakaat yang ketiga ya? Apalagi ketika salat zuhur kan, salat zuhur imamnya ternyata batal di rakaat yang ketiga, berdiri di rakaat yang ketiga. Yang di belakang ditunjuk oleh imam, suruh maju. Ini rakaat keberapa ya? Ketiga atau keempat ya? Jangan-jangan nanti di belakang imamnya bagaimana? Subhanallah. Ini bisa ribut nanti jamaahnya kan. Makanya yang di belakang itu betul-betul apa? Betul-betul siap untuk menggantikan imam. Menyimak apa yang dibaca imam. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, maka dibetulkan. Apalagi kalau imamnya sedang membaca, kemudian dia batal, dia keluar. Bagaimana coba? Ini imam sedang baca apa ya? Sedang baca surat atau sedang baca Al-Fatihah? Al-Fatihah aja dia nggak sadar. Berarti sedang melamun ya, sedang melamun. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Ada? Imam baca Al-Fatihah aja dia masih mikirkan apa? Mikirkan apa? Mikirkan belum mandi, mikirkan belum makan gitu ya, mikirkan orang tua gitu ya.
Mikirkan PR, ada. Ya maka yang di belakang itu harus apa? Siap-siap untuk menjadi imam. Itu caranya ya. Baik dengan cara ditunjuk imam. Kalau tidak ditunjuk imam tapi imamnya sudah keluar, maka yang di belakang maju untuk menjadi imam. Demikian. Gimana bacanya? Maksudnya kalau dia imam ini pas sedang membaca ayat, apakah kita langsung takbir atau bagaimana? Boleh yang di belakang dia melanjutkan bacaan imam, boleh juga dia mencukupkan bacaannya. Dia boleh takbir langsung ruku. Kalau dia ingin melanjutkan bacaan imam tersebut, gitu kan? Ya. Lanjutkan. Kalau tidak, boleh dia takbir untuk ruku. Boleh. Nah, kalau Al-Fatihah harus lanjut. Lanjutkan. Ya. Di tengah-tengah membaca Al-Fatihah, imamnya batal. Bagaimana yang menggantinya? Lanjutkan bacaan imam. Dia menyempurnakan salatnya, termasuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah lanjutkan, harus selesai. Karena kalau tidak dibaca, dia langsung ruku, bagaimana? Sah tidak salatnya? Tidak dianggap. Rakaat tersebut tidak dianggap. Kenapa? Karena ada rukun yang ditinggalkan. Berarti rakaat tersebut tidak dianggap sampai rukun tersebut dikerjakan. Baru rakaat tersebut dianggap, terhitung rakaatnya. Ya, jadi kalau yang makmum seperti begitu, mendapati imam yang batal sedang baca Al-Fatihah, lanjutkan bacaan Al-Fatihahnya. Tapi kalau yang dibaca adalah selain surat Al-Fatihah, dia boleh memilih melanjutkan bacaan imamnya atau boleh dia langsung takbir untuk ruku'. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.